Halo sahabat mimpi, welcome back to my YouTube channel yang gak jelas ini. Konten kali ini kita ngobrol-ngobrol santai perihal dunia perfilman Indonesia. Video ini dibuat berdasarkan opini saya sendiri. Jadi buat teman-teman semua sahabat mimpi, bagi yang memiliki opininya masing-masing terhadap dunia perfilman yang ada di Indonesia, bisa penuhin kolom komentar di bawah ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar konten ini bisa berkembang dan gue bisa menyuguhkan konten-konten yang menarik yang bisa menghibur kalian semua. Langsung aja ke videonya. Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan perfilman Indonesia? Pendapat gua, ya dunia perfilman di Indonesia hanya sebatas ya gitu-gitu aja. Terkesan baru berkembang, sebatas baru berkembang. Dalam artian berkembang ya hanya konsumsi publiknya hanya di Indonesia saja. Beda dengan istilah maju. Kalau maju, konsumsi publiknya itu sudah menjadi konsumsi publik lintas negara. Nah, dunia perfilman Indonesia itu masih dalam tahap berkembang, hanya berkembang berkutit di negara kita sendiri, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sinias-sinias atau para penggiat-penggiat film yang ada di Indonesia, baik itu yang senior maupun yang baru memulai usahanya. Dari sekian banyak film di Indonesia, dari sekian banyak kreator atau sinias berbakat yang ada di Indonesia, ya kenapa perkembangan di Indonesia itu menurut saya ya begitu lambat pergerakannya, tidak seperti negara-negara lain. Bukan maksud hati ingin membandingkan maksudnya, karena kalau misalkan kita tidak punya bandingan atau batu loncatan untuk kita ingin lebih baik lagi ke depannya, ya kita harus punya bandingan. Ya salah satunya bandingan ya kita harus sandingkan dengan negara yang lain dong, seperti mungkin kalau di Amerika ada, kalau di Korea ada K-drama, kalau misalkan di India ada Bollywood. Begitu luar biasanya mereka memiliki icon sendiri, mempunyai branding sendiri, mempunyai ciri khasnya sendiri, sehingga dunia perfilman mereka itu maju. Bahkan jika disandingkan Hollywood, K-drama, dan Bollywood masuk pasar ke Indonesia, jika dibandingkan pun sama hanya kita membuat sebuah produksi film, jika dibandingkan konsumsi masyarakat pasti akan lebih memilih, kalau tidak Hollywood ya K-drama, kalau nggak K-drama ya Bollywood. Itu hal yang tidak bisa ditampik oleh kita, meskipun banyak sekali riset daripada sinias-sinias yang mengatakan bahwa beruntung sekarang dari 70% total masyarakat kita sudah lebih menyukai perfilman Indonesia. Oke, saya bisa terima itu.
Oke, ya mungkin 70% dari masyarakat kita sudah menerima dunia perfilman Indonesia, menghargai perfilman Indonesia. Tapi pernah nggak terpikir kalau misalkan kita sandingkan dengan perfilman Hollywood, K-drama dan juga Bollywood, apakah film kita masih dipandang sebagai yang utama oleh masyarakat? Harusnya para kreator, para sineas, para produser film, saya nggak tahu ya, banyak sekali film-film yang mungkin dibuatnya itu benar-benar dengan serius, bahkan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, produksi yang tidak sedikit untuk membuat film tersebut. Bahkan syutingnya pun banyak yang di luar negara kita. Tetapi ya gitu, konsumsi publiknya hanya sebatas di dalam Indonesia saja. Kenapa ya? Ya banyak bahasan-bahasan nanti yang faktor-faktor mengapa dunia perfilman Indonesia itu ya hanya stuck di tempat aja. Meskipun sudah berusaha segencar mungkin, sedahsyat mungkin, ya tapi kenyataannya kayak gini gitu. Itu menurut pendapat saya. Jadi dunia perfilman di Indonesia ya hanya stuck berjalan di tempat. Ya maaf kata kalau misalkan perkataan atau opini saya ini menyakiti berbagai pihak yang bersangkutan dengan dunia perfilman Indonesia, karena memang kenyataannya seperti itu, sahabat mimpi. Jika kita ingin maju, maka kita harus punya perbandingan agar kita bisa lebih baik dari yang sudah kita pilih menjadi sebagai bandingan. Jika kita tidak bisa melewati Hollywood, K-drama, atau misalkan Bollywood, ya kita akan stuck aja di tempat. Ya hanya ya udah kita berkutat saja di negara sendiri, menghasilkan uang di negara sendiri aja. Ya karena kan nyatanya kebanyakannya gitu. Udah deh, penting gue dapet film, gue bikin film, gue dapat untung, udah kelar, beres acara. Ya kalau udah kayak gitu sih sulit ya, punya mindset seperti itu sulit. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan pertanyaannya bagaimana pendapatmu melihat perkembangan perfilman yang ada di Indonesia saat ini, menurut gue stuck di tempat, sulit untuk maju, masih taraf ya udah berkembang di negara sendiri. Itu. Faktor apa yang menyebabkan perfilman Indonesia sulit untuk berkembang dan juga maju? Ya, menurut saya banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa Indonesia menjadi sulit ketika ingin memajukan dunia perfilman yang ada di Indonesia. Ini sekali lagi saya tegaskan menurut opini saya ya. Oke, jadi salah satu faktor yang menyebabkan dunia perfilman Indonesia itu sulit untuk maju, mungkin salah satunya adalah Indonesia itu tidak mempunyai icon. Indonesia itu tidak mempunyai branding sendiri. Indonesia itu tidak memiliki ciri khas atau gaya perfilman Indonesia. Contoh, sekali lagi saya bukan membanding-bandingkan ya, karena ya sekali lagi saya tegaskan, kalau misalkan kita tidak memiliki bandingan, ya dunia perfilman Indonesia hanya stuck aja di sana. Oke, sebagai contoh bandingan, di negara barat, di Amerika, Hollywood itu sangat terkenal dengan action, dengan fantasinya, dunia fantasinya. Terus K-drama di Korea itu dengan romansnya,
sangat begitu apik sehingga menjadi menjadi suguhan tontonan yang sangat menarik di berbagai negara, bahkan di negara Indonesia sendiri pun jadi dari setiap kalangan mungkin menyukai K-drama. Terus Bollywood dengan romans musikalnya begitu sangat digandrungi oleh ibu-ibu, oleh bahkan semua kalangan yang ada di masyarakat Indonesia ini. Nah, di Indonesia sendiri kita belum mempunyai icon itu, belum memiliki icon itu. Apa icon kita? Cinema Art Indonesia, ya apa gitu loh namanya. Kita belum memiliki icon itu, brandingan itu kita belum. Dan yang lebih utamanya lagi, kita itu tidak memiliki ciri khas dalam penggarapan film. Yang seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ketika Hollywood dengan actionnya, K-drama dengan romansnya, Bollywood dengan romans musikalnya, itu kita tidak memiliki gaya itu. Kita tidak memiliki ciri khas itu yang menjadi benar-benar yang jadi jual kita ke publik di luar negara kita. Sekarang gini teman-teman, dunia perfilman di Indonesia itu selalu berkutik, ya kalau nggak misalkan komedi ya horor. Ini sorry to say, ini sekali lagi opini saya. Kalau misalkan ada yang kurang mengenakan hati kepada sineas atau para sutradara yang ada di Indonesia, saya mohon maaf sekali lagi. Jadi ya apa yang digarap di Indonesia kalau tidak komedi, horor. Komedi pun yang dibuat ya hanya kayak gitu loh. Niat hati ingin membuat komedi yang high komedi malah menjadi komedi sarkas yang ya gitu ya udah gitu. Terus horor, ya dibanding dengan horornya orang luar lebih luar biasa menurut saya. Salahkan saya jika opini saya tadi salah, tapi memang menurut pandangan saya ya begitu kenyataannya. Ya apa ciri khas yang akan diangkat di Indonesia ini? Sedangkan negara Indonesia itu salah satu negara yang aneka ragam adat, tradisi dan budayanya itu sangat banyak sekali ya yang bisa dieksplor gitu teman-teman. Ya gue masih belum bisa habis pikir kenapa dunia perfilman Indonesia itu sulit untuk maju. Terus kenapa dunia perfilman Indonesia itu tidak mempunyai ciri khas penggayaan atau penggarapannya sendiri, sedangkan kita itu sudah memiliki bahan yang beribu-ribu raga. Kayak itu salah satunya. Terus faktor yang lainnya lagi adalah perkara sinematografi kita itu mau tidak mau atau terima tidak diterima, itu kita jauh tertinggal dari bandingan kita. Jika kita mempunyai 4 film dari berbeda negara, terus kita sandingkan kualitas gambar, kualitas editingnya, itu jelas kita kalah. Kita kalah dengan Hollywood, kita kalah dengan K-drama, kita kalah dengan Bollywood. Itu jelas kita kalah. Nah itu yang menjadi harusnya keprihatinan semua. Nah kalau di ranah sana gue nggak bisa menyalahkan siapapun, karena memang ya mungkin salah satu alasan kenapa sinematografi di Indonesia
kualitas yang dihasilkannya ya hanya ya seperti itu, kalah dengan eh, negara-negara lain. Ya mungkin terbantunya dengan alat atau misalkan terbantu dengan eh, sumber daya, maybe. Ya saya nggak tahu. Ya eh, ya mungkin itu menurut opini saya mungkin menjadi salah satu faktor juga kenapa dunia perfilman Indonesia sulit untuk maju. Nah, faktor yang berikutnya adalah bagaimana peranan pemerintah itu dalam membantu kemajuan dunia perfilman yang ada di Indonesia. Ya, coba lihat Hollywood, coba lihat yang ya, terlalu jauh lah kalau misalkan coba dengan Hollywood. Coba lihat aja K-drama, coba lihat aja Bollywood yang ada di India. Salah satu strategi mereka mengangkat dunia pariwisata di Indonesia itu lewat itu tadi, lewat perfilman, lewat icon mereka. Mereka tidak usah capek-capek ketika mengeluarkan usaha lebih untuk mempromosikan dunia pariwisata yang ada di negara mereka. Mereka cukup mensupport perfilman yang di negara itu buat. Hanya karena dengan film aja turis-turis mancanegara bisa datang ke negara tersebut. Siapa yang nggak tergiur ketika melihat drama dengan konsep alur cerita yang begitu menarik, dengan tempat setting yang begitu indah? Pasti semua ingin datang ke sana. Gak menutup kemungkinan pasti ingin datang ke sana. India, meskipun ya India terkenal dengan ya kalian tahulah India seperti apa, tapi ketika melihat perfilman India seperti itu dengan setting layar seperti itu, ya pasti setidaknya ingin menjumpai bagaimana sih antara setting di India itu, di film-film India Bollywood itu, apakah benar seindah yang di film, kan seperti itu.